pemirsa, di sebelah kiri saya ada Pak siapa Pak? Pak Arif. Pak Arif. Pak Arif ini adalah kadus di desa Cianaga. Ya, betul Pak ya? Di Dusun Tigal Maduhur, Kampung Padangnyang. Oke, sudah berapa lama Pak Arif? Saya 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Berarti saat Raya ini dilahirkan, Pak Kadus tahu kondisi Raya seperti apa? Ya. Mengetahui ya? Pada saat dilahirkan saya belum mengetahui. Belum mengetahui. Belum bertugas di sini ya. Sementara Raya sendiri usia sampai hari ini 3-4 tahun, mungkin seperti itu. Sampai meninggal itu di usia 3 tahun. Sampai meninggal di usia 3 tahun. Baik, Pak Arif, yang diketahui Bapak dari informasi yang beredar ini, kami mendengar, melihat dari berbagai channel bahwa Raya ini meninggal dengan kondisi yang sangat kritis, dengan keluarnya cacing di tubuhnya. Ya. Betul itu Pak, bisa dipastikan? Betul, itu kan hasil dari rumah sakit ya yang membawa Raya, dan foto baik videonya itu memang sudah tersebar dengan kondisi seperti itu. Menurut Bapak, penyakit yang diderita Raya itu sendiri apa? Keterangan dari dokter? Dari dokter mungkin ya karena pola asuh ya, termasuk di usia seperti ini kan dengan latar belakang orang tuanya yang memiliki keterbelakangan mental, sehingga dilakukan pembiaran oleh orang tuanya. Si anaknya bermain di tanah, bermain dengan kotoran dan lain sebagainya gitu. Sehingga terjangkit penyakit seperti itu. Kalau bahasa kampungnya idealnya adalah cacingan seperti itu. Terus Pak, ketika berbicara Bapak selaku kadus, tentunya ada perangkat-perangkat lain yang terorganisir di desa Pak ya. Selain kadus itu ada bidan desa, ada juga kader posyandu. Nah, apa sepak terjang kader posyandu, bidan desa saat melihat kondisi Raya seperti ini Pak? Ya, itu kan sudah menjadi kewajiban rutin ya di tiap desa, termasuk di dalam dusun gitu, dusun Tigal Maduhur ini ada 2 posyandu, dan Raya ini termasuk salah satu anak yang menjadi pantauan di posyandu tersebut, termasuk dari mulai lahir sehingga berumur 3 tahun. Vitaminnya, terus PMT-nya, pemberian makan tambahan, dan obat cacingnya. Itu obat cacingnya diberikan oleh kader posyandu kalau tidak salah dalam 1 tahun itu 2 kali gitu. Jadi setiap perjalanan per tahun itu selalu rutin kader posyandu memberikan perawatan atau pengobatan seperti itu Pak? Betul, itu selalu dilaksanakan pemantauan, termasuk ketika orang tuanya memang memiliki waktu datang ke posyandu. Ketika orang tuanya tidak datang ke posyandu, kader posyandu yang datang ke rumahnya ke sini kan bantuan-bantuan dalam bentuk PMT dan yang lainnya. Baik Pak, mohon izin ini ada keterangan yang agak berbeda dari keterangan yang tadi saya wawancara bibinya. Ya, bibinya ini menyampaikan bahwa saat menjelang ataupun 1 tahun menjelang Raya ini meninggal, bahwa tidak ada yang Bapak sebutkan itu yang datang ke sini Pak. Mohon dijelaskan, betulkah seperti itu? Mungkin yang datang ke sini tidak ada, tapi secara rutin keluarga ini, Ibu Enda bersama Raya ini datang ke posyandu. Karena dilihat dari dokumentasi yang ada dari para kader, itu memperlihatkan adanya pembagian PMT yang pemanfaatnya salah satunya adalah Raya. Di tahun berapa itu Pak? Di tahun 2023 sampai 2024. Oh, betul, rutin itu terjadi. Ada foto-fotonya ya. Ada. Semuanya jejak digitalnya memang ada. Oke. Sejarah atau Raya ini lebih tragis dari yang lainnya adalah memiliki orang tua yang memiliki keterbelakangan mental. Karena kalau dilihat dari segi ekonomi dan lainnya masih banyak orang-orang yang setara dengan keluarga Raya. Tapi mereka memiliki pola hidup yang bersih dan bisa mengarahkan anak-anaknya supaya arah dan terjaga kesehatannya. Ini harapan saya adalah bagaimana berbagai pihak untuk melihat kondisi ini secara langsung turun ke lapangan dan memberikan pendampingan khusus. Karena kaitan dengan orang yang memiliki keterbelakangan mental itu akan sulit Pak. Sulit kita mengarahkan, terutama jangankan kita pemerintahan desa ya, tapi pihak keluarganya pun sama seperti itu, sulit mengarahkan bagaimana membimbing keluarga
ini untuk menjaga kesehatannya. Baik dari dinas-dinas kesehatan dan lainnya, harapan saya adalah turun ke lapangan dan bagaimana mengkondisikan agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya. Yang saya ketahui prosedurnya adalah dari pemerintahan desa itu mempercayakan kepada ketua kadernya ya di posyandu masing-masing untuk mengolah dan menyediakan PMT yang sudah dianggarkan dari dana desa tersebut. Nanti adapun penyalurannya itu merupakan tanggung jawab kader posyandu tersebut bekerjasama dengan bidan desa dan tentunya ada dari pihak puskesmas Kecamatan Kabandungan yang memantaunya begitu. Oke. Terus Pak, yang tadi saya sampaikan anggaran yang cukup fantastis. Nah, kami selaku jurnalis kami membawa data ya. Kami pun akan menyampaikan dan nanti akan kami informasikan juga ke Bapak, baik saya secara pribadi yang megang anggaran di tahun 2023 Pak ya, dan teman-teman nanti akan menyampaikan sama juga. Ini di tahun 2023 aja ada 142.709.000 Pak. Anggaran ini salah satunya yang seperti penyelenggaraan desa siaga, kesehatan lainnya kan seperti itu. Ini sebagai kode referensi mungkin Pak ya. Terus penyuluhan perlindungan anak, ya pelatihan rembuk stunting senilai 20 juta. Nah, ini kalau kita buka, kalau kita rinci dan kita akumulasikan senilai 142.709.000 rupiah. Menurut analisa Bapak, bisakah anggaran ini tersampaikankah anggaran ini terhadap masyarakat yang membutuhkan? Ya, dengan kondisi fakta yang ada, Pak. Silakan. Kalau menurut saya kaitannya kan saya hanya sekedar kepala dusun ya, tidak mengetahui secara rinci penganggaran baik untuk kesehatan dan yang lainnya. Kadang yang paling jelas terlihat itu hanya di kegiatan pembangunannya Pak. Ada dalam kegiatan pembangunan itu jelas papan proyek dan prasasti-nya. Tapi kaitan dengan kesehatan, sulit. Kadang kami juga sulit untuk melihat bagaimana alokasi anggaran untuk kesehatan itu sendiri, termasuk kaitan dengan pelatihan dan lain sebagainya. Tentunya ini menjadi PR bagi pemerintahan Desa Cianaga untuk lebih terbuka lagi dan memanfaatkan anggaran yang ada supaya menyentuh ke pemanfaat yang memang sangat membutuhkan, sehingga kedepannya tidak terjadi hal seperti ini. Kalaupun terjadi dan menjadi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ketika anggaran memang sudah disalurkan dengan baik, itu memang sudah menjadi hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi ke depannya mungkin. Baik. Sebelumnya kita sudah mewawancarai daripada keluarga almarhum ya. Nah, yang Bapak sampaikan tadi itu kegiatan-kegiatan kader penyuluhan kesehatan, sosialisasi dan lain sebagainya itu kan sudah berjalan. Kalau yang saya tangkap daripada pembicaraan Bapak. Nah, faktanya Pak, tadi setelah saya wawancara daripada keluarganya, ternyata Raya ini itu terakhir kali mendapatkan perhatian dari Pemdes itu melalui program PMT itu di tahun 2023. Nah, setelahnya sampai hari sebelum Raya meninggal itu tidak ada lagi katanya Pak bisa menjelaskan perihal pernyataan daripada keluarga itu Pak. Mungkin untuk informasi seperti itu harus ada dua belah pihak ya yang bisa menyampaikan. Yang pertama mungkin kesaksian dari pihak keluarga yang memang menerima atau tidaknya kegiatan tersebut. Yang kedua adalah dari pihak kader posyandu itu sendiri. Siapa tahu orang tuanya lupa atau kelewat gitu ya, ketika menyampaikan tidak mengetahui karena tidak selamanya mereka mengawasi walaupun dekat gitu ya. Mungkin saja ketika dari pihak Ibu Endah tidak datang ke posyandu, tapi ada kader posyandu yang mengantarkan dengan berbagai alasan. Mungkin Ibu Endah ada halangan karena kaitannya dengan kondisi mentalnya tadi. Kadang kambuh penyakitnya sehingga informasi yang diarahkan untuk datang ke posyandu mungkin tidak sampai atau ada hal yang lainnya begitu. Oke. Nah, hari ini saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kami wawancara. Hatur nuhun. Oke. Baik pemirsa, demikian ilustrasi atau wawancara yang kami kemas secara sederhana dengan Pak Arif selaku kadus dari Desa Cianaga itu sendiri, dan tentunya
pemerintahan desa lainnya, diantaranya Bapak Kepala Desa, akan kami telusuri untuk dilakukan wawancara yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum.